Mari kita siapkan diri untuk happy prayer, ya. Saya ajak kita semua untuk berdoa dulu, yuk. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini yang Tuhan jadikan kami ada di sini, kami berkumpul di sini, kami dapat bersama-sama memuji, menyembah-Mu, menikmati waktu kami bersama-sama ya Tuhan. Bukan hanya dengan sesama kami, tapi kami ingin menikmati waktu ini bersama dengan Tuhan. Meskipun waktu yang singkat, tapi kami bersyukur ya Tuhan. Engkau Allah yang selalu bersedia, yang selalu mau menemani kami, mendampingi kami. Engkau Allah yang selalu mau mendengar setiap apa yang menjadi seruan kami. Engkau Allah yang selalu mau memperhatikan kami. Terima kasih ya Tuhan. Walaupun mungkin di dalam kehidupan kami ada banyak pengalaman-pengalaman yang tidak selalu baik. Mungkin ada pengalaman yang kurang baik yang kami alami. Mungkin ada badai pencobaan, masalah pergumulan yang kami alami. Tapi kalau hari ini kami ada sebagaimana ada, hari ini kami masih tegak berdiri, hari ini kami masih bisa bernafas, hari ini kami masih diberi kesempatan hidup, itu karena Tuhan yang bersama kami. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami mau datang kepadamu selama masih hidup, selama masih bernafas, selama masih kami bernyawa, selama masih ada kesempatan. Kami cari wajah-Mu, kami cari wajah-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji. Ya Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku pada wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Tegaklah kamarku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan lagi, ku pandang pertolongan kami. Tegaklah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ya Bapa, ini aku anak-Mu, layakkan seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mari katakan, ya Bapa, ini aku anak-Mu, layakkan seluruh hidupku. Ya Abba, ya Bapa, pakailah. Lagi katakan, ya Abba, ya Abba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkan seluruh
Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, Kaulah harapan, Kaulah kekuatan, Kaulah penghiburan, Kaulah pertolongan. Haleluya, oh, sembah kami bagimu, hormat kami bagimu Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian kami. Kami tinggikan namamu, kami agungkan Engkau, Yesus Tuhan. Ya Bapa, ya Bapa, kami panggil namamu, kami panggil namamu. Ya Bapa, ya Bapa, ini kami anak-anakmu, ini kami menanti-nantikanmu, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Layakkanlah kami, berbaharuilah hati kami, lembutkanlah hati kami Tuhan, ubahkanlah kami. Oh, haleluya. Sungguh baik bagi kami Bapa, sungguh baik bagi kami Bapa. Oh, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sekarang kata, oh, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah kami Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bangga punya Engkau, kami bersyukur punya Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan, Engkau jadikan kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya hubungan yang baik dengan Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, kami dilayakkan untuk berkenan berjumpa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah nyanyian pujian kami, penyembahan kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Saatnya kami mau dengar apa yang menjadi renungan singkat firman Tuhan hari ini. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah Kau ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Puji Tuhan, senang dapat jumpa lagi ya. Yuk kita mau belajar sedikit firman Tuhan, renungan firman-Nya. Boleh buka sama-sama Yohanes pasal yang keempat. Kita tidak baca semuanya ya, karena ayat ini lumayan panjang nih. Tapi saya akan ceritakan sedikit ya, secara singkat latar belakang dari Yohanes pasal 4 ini. Oke, ayatnya kita lihat dulu ayat yang ke, ya ini agak gelap.
Dari ayat yang ke 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25 sampai 26. Oke. Jelas ya? Kalau tidak sendiri, tapi kamu katakan bahwa yang sama terhadap Pak. Ya. Iya. Kamu Hmm. ya dan bahas sekarang bahwa Iya. Hmm. Oke, Judson yang terakhir juga. Oke. Nah, teman-teman di sini ya, eh, ini ada sebuah cerita di mana Yesus itu ketemu sama orang Samaria. Orang Samaria. Nah, orang Samaria ini sebenarnya bagian dari bangsa Israel sendiri. Tapi anehnya antara orang Yahudi dengan orang Samaria itu musuhan, nggak senengan gitu. Mereka itu saling apa ya, ya nggak, mereka nggak mau ketemu, bertatap muka, ngobrol, ya bener-bener musuhan. Padahal latar belakang mereka itu dulu sama-sama orang Israel gitu, sama-sama saudara, saudara sebangsa gitu. Tapi yang jadi persoalan apa? Yang jadi persoalan kenapa mereka memusuhi? Ada yang tahu? Kenapa mereka memusuhi? Nah, kenapa kok bisa sesama saudara bisa musuhan? Gitu. Kira-kira kenapa? Ini kan kita lagi menjelang-menjelang masa-masa bulan Imlek ya. Biasanya kan di bulan Imlek itu tradisi yang bagus. Karena apa? Karena kita itu ngumpul sama saudara. Ya kan, sesama saudara dari pihak ayah, dari pihak ibu, udah semualah ipar, mantu, ya kan, cucu, kakek, nenek, saudara-saudara kita, bahkan sama tetangga juga bisa ngumpul ya kan. Mereka bisa welcome, open house, apa saja boleh datang ke rumah gitu ya. Nah, itu kan tradisi yang bagus ya. Ya, tradisi yang baik untuk kita menyambut Imlek, merayakan Imlek, dan menikmati Imlek bersama-sama saudara gitu. Yang jauh-jauh bahkan dari luar negeri bisa datang ke Indonesia dan kayak gitu ya, dari luar kota, dari daerah gitu datang ngumpul di Jakarta misalnya, gitu ya kan, atau yang dari Jakarta ngumpul ke daerah, itu tradisi yang bagus tuh. Tapi kira-kira kenapa ya ada kalau hubungan saudara itu bisa retak, hubungan saudara bisa ribut, hubungan saudara bisa nggak akur, itu kenapa? Coba tebak, kalau menurut Matthew salah satu faktor penyebabnya apa? jadi yang mana Hmm. Teman-teman lagi ya. Malas ketemu karena sibuk kerja, jadi nggak ada waktu gitu ya. Oke. Kak, saking mana dia ngerti ya iya, jadi jarak jauh ya, karena jarang ketemu antar karena kesibukan. Intinya pemicunya adalah tidak ada hubungan yang dekat. Ya, iya. Good. ini Iya. Kalau untuk Morris gimana? Orang bisa sama saudara gitu, bisa bisa terjadi gesekan, konflik, ribut, bahkan musuhan tuh, kira-kira sebabnya apa? Selain tadi disebut karena ada ada waktu yang jarang ketemu gitu ya, ada ya nggak pernah ketemu lah, jarak terpisah dengan jarak, kesibukan. Jadi itu membuat banyak orang jadi miskomunikasi, salah paham karena jarang ngobrol, jarang ketemu.
Ada faktor lain nggak? Kepercayaan yang berbeda. Ya, kalau tradisi sebetulnya sih apapun agamanya, entah Kristen, Katolik, Buddha, Hindu gitu ya. Kalau Imlek itu adalah tradisi budaya, itu milik semuanya. Karena tradisi budaya itu tidak pandang agama kan, siapapun boleh merayakan, siapapun boleh menikmati. Itu sisi bagusnya dari tradisi budaya ya. Justru yang heran itu kadang-kadang agama malah membuat gap ya. Agama malah membuat gap sehingga kita nggak bisa bertemu, nggak bisa cocok, masalah bisa musuhan gitu loh. Tapi kalau tradisi budaya, ya kita bisa dipersatukan dengan tradisi budaya itu. Tapi boleh juga sih, mungkin bisa jadi ya, karena kepercayaan-kepercayaan yang berbeda itu bisa membuat orang jadi agak gimana gitu ya, hubungannya jadi kurang baik gitu. Ya kan? Kingston, apa Kingston? Iya, antar saudara, antar keluarga, antar ya khususnya penyebab konflik lah. Oh, maksudnya gini kalau nggak salah tanggap ya. Maksudnya adalah pernah terjadi ribut, pernah terjadi gesekan, pertikaian, tapi tidak didamaikan, tidak diselesaikan dengan baik. Jadi malah ada keberpihakan, ada saling bela membela gitu ya. Ada yang satu ngepros ini, yang satu ngepros itu gitu kan? Kira-kira gitu ya? Iya, betul kan? Oke, oke, bagus sih. Kayaknya pengalaman semua nih. Pengalaman ribut, pengalaman berantem. Itu juga terjadi bukan hanya di keluarga kan, bisa aja di sekolah, di pergaulan, di pertemanan gitu ya. Dan banyak faktor-faktor lain sih sebenarnya ya. Itu tiga itu saja sudah mewakili sebenarnya. Tapi peristiwa ini kira-kira apa penyebabnya? Kenapa orang Yahudi sama orang Samari bisa berantem? Ternyata ini nggak sama kayak yang tadi kita sebut tadi. Ya ada alasan lain. Apa itu alasannya? Karena salah satu alasan yang paling utama adalah orang Samaria itu sudah tidak murni lagi keyahudiannya. Dia tidak menjaga identitas keyahudiannya. Dia merasa bahwa ada tradisi budaya yang dipegang oleh Yahudi secara radikal ya yang dilanggar oleh orang Samaria. Apa itu? Orang Samaria itu mereka itu nikah dengan suku-suku lain. Jadi tidak mempertahankan garis keturunan dari suku Yahudinya gitu loh. Jadi misalnya orang Yahudi nikahnya sama orang mana gitu, bangsa lain, Mesir kah, dengan bangsa Ethiopia kah gitu loh. Ya dengan bangsa Asia kah gitu. Jadi mereka merasa orang Samaria itu sudah melecehkan, merusak reputasi harga diri dari tradisi Yahudi itu sendiri gitu. Kadang-kadang masih ada yang terjadi gitu ya. Di Indonesia pun mungkin masih ada budaya-budaya kayak gitu. Misalnya orang Jawa maunya sama orang Jawa, orang Cina maunya sama orang Cina, orang Batak maunya sama orang Batak gitu. Ya tapi sekarang kan dunia global, dunia modern, apalagi generasi milenial, anak zaman now yang nggak terlalu mementingkan hal seperti itulah. Mau beda agama kah, mau beda suku, budaya, bangsa, mereka masih fine-fine aja gitu. Yang penting apa? Cinta. Yang penting cinta gitu ya. Tapi teman-teman, saudaraku, eh, peristiwa di dalam bacaan ini, Yohanes pasal 4 ini, yang menarik adalah Yesus orang Yahudi, mewakili dari Yahudi asli, ya, datang ke Samaria, gitu. Dan memang untuk bisa membawa damai itu harus ada orang yang rela berkorban. Dan pertama harus ada orang yang bersedia, rela untuk memulai, rela menjadi pionir, rela menjadi orang yang mau maju duluan, gitu, memberi contoh teladan untuk mendamaikan itu. Kalau enggak, ya udah diem-dieman aja gitu ya nggak bakal selesai. Mesti ada satu yang inisiatif. Itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus adalah cinta damai. Amin. Kalau kamu dan saya percaya Yesus, kalau kamu dan saya ikut Yesus, kalau kamu benar-benar menjadikan Yesus suri toladan kita cinta damai. Coba boleh bilang sama-sama, kalau saya punya Yesus, saya punya kedamaian. Kalau saya cinta Yesus,
Saya cinta kedamaian. Nah, Yesus tidak mau menghendaki konflik ini terus-menerus terjadi. Ya, semoga dengan tradisi Imlek ini ya ada baiknya ya di hari Imlek bisa maaf-maafan ya. Di hari Imlek bisa saling ya udah kita kalau ada salah kita bisa saling memaafkan gitu loh. Ya mirip kayak hari Lebaran, hari raya saudara-saudara kita yang lain ya kan seperti Idul Fitri gitu ya, seperti Natalan ya kan. Itu kan momen-momen yang bagus loh untuk kita bermaaf-maafan. Jadi ada damai. Yesus datang untuk menjalin hubungan dengan orang Samaria. Begitu. Tetapi yang jadi masalah adalah Yesus itu datangnya itu ke satu tempat yang nggak ramai. Dia hanya datang di satu sumur, ya. Dia datang di satu sumur. Sumur itu jadi sumur karena ini daerah padang gurun, di Israel padang gurun, daerah Timur Tengah. Tentu air itu susah. Nah kalau ada sumur ditemukan satu itu pasti sumur dipakai rame-rame gitu. Orang seneng banget karena itu sumber mata air. Jadi mereka datang ke sana. Nah Yesus itu duduk di situ. Ya, siang-siang, terik jam 12 siang. Tiba-tiba, ya, datang seorang wanita. Wanita ini pasti datang ke situ mau ngapain? Pasti dia butuh air dong, dia butuh minum kan, dia butuh air. Nah, singkat cerita, wanita ini kaget. Kenapa kaget? Kok bisa jam 12 siang ada orang nongkrong di situ? Dia itu sudah merencanakan bahwa dia nggak akan bisa ketemu orang. Dia udah planning, dia udah punya, sudah analisa gitu, sudah disurvei gitu. Pokoknya siang-siang itu nggak mungkin orang mau datang nimba air karena tentu itu panas terik gitu loh. Pasti banyak orang nggak mau. Dan dia mau datang ke situ sengaja biar sepi gitu, biar nggak ngantri, biar nggak ketemu banyak orang gitu, biar dia bisa ambil air bisa lebih banyak gitu kan. Jadi datang ke situ. Tapi ternyata tahu nggak, dia tuh punya motif yang lain. Apa motifnya? Kenapa dia datang siang-siang? Kenapa dia datang siang-siang? Ternyata wanita ini adalah wanita pelacur. Wanita suka jadi simpenan suami orang. Itu sudah ada 5 suami yang dia yang dia goda gitu. Nah ini pasti wanita cantik ya karena blasteran. Orang Samaria kan tadi kawin campur ya. Biasanya kalau keturunan secara biologis itu kawin campur gitu, biasanya sih rata-rata itu anaknya itu ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu. Ya kan misalnya orang Indonesia nikah sama orang bule gitu ya, nikah orang orang Chinese nikah sama orang bule Jerman gitu. Biasanya anaknya jadi cantik ganteng gitu. Nah ini pasti wajahnya wajah cantik sekali nih. Kalau enggak mana ada ya suami yang sudah bersuami tiba-tiba dia bisa selingkuh dengan wanita ini. Ini pasti cantik sekali, menggoda sekali. Nah singkat cerita, dia kaget ketemu ada cowok di situ. Mungkin dalam benaknya dia pikir, wah ini boleh juga nih cowok gue godain, ya gitu kan. Ternyata dia nggak tahu kalau itu siapa? Yesus. Nah terjadilah percakapan di situ. Tapi ada satu percakapan yang menarik, Matthew. Tahu nggak yang menariknya apa? Awalnya sih ngobrolnya cuma masalah ngomongin air gitu. Ngomongin masalah air. Tiba-tiba Yesus mengucapkan satu satu kalimat gitu ya, bahwa ini air, kalau kamu minum, kamu haus lagi. Tapi ada satu air yang kalau kamu minum, kamu tidak akan haus lagi. Nah, mulai tuh dia mikir, air apakah itu? Gitu kan? Air apa itu? Seperti itu berarti. Aku mau dong. Dia mau. Kenapa? Karena dia berpikir secara logis, kalau aku punya air yang tidak akan haus lagi, saya nggak perlu kesumurin lagi. Gitu. Kenapa dia nggak mau kesumurin lagi? Karena kalau dia ke situ, ke sumur ini dia capek, buang waktu, dan yang paling utama dia takut ketemu orang. Karena kalau nanti dia ketemu orang banyak, nimba datang pagi-pagi atau siang-siang ketahuan dia ada di situ, mungkin istrinya orang yang dia selingkuhin itu, ya suami-suami yang dia goda itu, tahu dia dari situ, wah bisa ribut kan, bisa berantem tuh, bisa digebukin tuh, bisa terjadi huru hara di situ kan. Nah daripada saya nanti ribut, saya ambil aja tuh air yang tidak akan haus lagi. Gitu. Tapi Yesus ternyata itu sebuah cara untuk menjangkau jiwa wanita ini. Wanita ini ternyata wanita yang bermasalah, wanita berdosa, wanita yang dia tahu tradisi, dia ngerti tradisi, dia tahu tentang adat istiadat, bahkan dia beragama. Dia beragama. Terjadi dialog di antara Yesus dengan orang Samaria ini. Bahkan orang Samaria ini ujung-ujungnya dari pembicaraan itu ngomongin soal keyakinan. Jadi orang Samaria bilang, wanita ini, saya menyembah di gunung ini.
Gitu. Saya menyembah di sini, di Gunung Samaria ini. Ya, intinya Tuhan saya, Allah saya yang saya sembah ada di gunung ini. Gitu. Jadi dia punya Tuhan, dia percaya ada Tuhan, dia percaya ada tradisi, ternyata tidak menjamin orang itu bisa hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Orang yang punya tradisi kuat, orang yang beragama kuat masih bisa jatuh dalam dosa. Ini buktinya nih, wanita ini. Nah, Yesus datang membawa sebuah pembaruan, Yesus datang untuk membawa pemulihan. Mau nggak kamu mengalami sebuah pemulihan, mengalami sebuah perubahan hidup? Air hidup yang saya maksud itu bukanlah air secara fisik, bukan air benar-benar air, tapi itu bicara tentang apa? Bicara bagaimana supaya kamu di dalam hatimu ada Tuhan, Tuhan yang sungguh-sungguh bisa mengubahkan hidup kamu, yang menyelamatkan kamu, sehingga kamu tidak lagi hidup seperti ini. Kamu hidupnya akan berubah gitu. Makanya Yesus berkata ada kalimat yang baik sekali. Boleh dibaca lagi dong di ayat yang ke-20. Berapa tadi? Coba dari ayat yang ke-21 coba. Boleh minta tolong kita baca yang 21 coba. Iya, kata Yesus adanya, percayalah padaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Terus wanita itu ayat berikutnya apa? Kamu apa yang tidak kamu kenal? Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ternyata ada satu hal yang penting. Kamu menyembah yang kamu kenal. Itu penting banget. Kalau kamu menyembah yang kamu kenal, respek, segan, hormat kita beda. Beda. Wanita ini menyembah Tuhan, ibadah di Gunung Samaria. Orang Yahudi menyembah Tuhan di Yerusalem. Dua-duanya punya tempat ibadah. Dan mereka mengklaim tempat ibadah mereka yang suci, tempat mereka yang baik, tempat mereka yang kudus, tempat mereka yang besar. Tapi Yesus datang, no, bukan. Bukan di Samaria, bukan di Gunung Samaria ini, bukan di Yerusalem, tapi di mana? Tapi Yesus bilang apa? Coba ulangi lagi tadi kalimatnya. Bukan di gunung itu, bukan di Gunung Samaria, bukan di Yerusalem, tapi Yesus berkata bahwa saatnya akan tiba. Bahwa kamu tidak akan lagi menyembah di gunung ini dan di Yerusalem. Tetapi kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini menarik. Maksudnya bangsa Yahudi itu bangsa apa sih? Apakah memang orang Yahudi diselamatkan? Ingat ya teman-teman, bahwa orang Yahudi sekalipun meskipun dia itu bangsa Yahudi, tapi Tuhan itu pernah murka loh sama orang Yahudi. Bahkan dari 12 suku Israel yang masuk tanah Kanaan, hanya 2 suku yang Tuhan selamatkan, yang Tuhan izinkan masuk. 10 suku yang lainnya tidak. Berarti kalau begitu kan, orang Yahudi tidak menjamin bahwa orang Yahudi itu pasti diselamatkan. Kalau apa? Kalau dia tidak menyembah Allah yang dia kenal. Nah, banyak orang ikuti tradisi-tradisi budaya. Mohon maaf nih ya, kebanyakan karena ikut-ikutan. Dia nggak ngerti apa arti tradisi itu. Dia nggak tahu latar belakang tradisi itu. Ya asal ngikut-ikut aja. Begitu dengan keyakinan dan kepercayaan keagamaan. Banyak orang itu karena papahnya agama A, jadi dia ikut agama A. Karena papahnya B, jadi ikut agama B. Ikut-ikutan aja, gitu. Iya kan? Kalau ditanya-tanya, kalau misalnya diajak diskusi, diajak ngobrol, udah deh, nggak usah banyak ngomong lah. Nggak usah tahu lah. Ya nggak? Jadi akhirnya membuat kita, ya udah deh, ikutin aja deh apa kata orang tua. Apalagi kita harus menghormati orang tua, sehingga kita tidak punya hak untuk bertanya atau coba ingin menggali lebih dalam, gitu. Nah, Yesus datang membawa sebuah jawaban untuk kita semua agar kita ini dalam melakukan apapun, baik itu tradisi maupun agama atau kepercayaan atau apapun, mari kita mulai belajar untuk mengenal, memahami lebih dalam, menggali lebih dalam. Tetapi yang jadi pertanyaan begini teman-teman, sebelum kita akhiri renungan ini. Siapa yang bisa mendalami hati Tuhan? Siapa yang bisa mendalami pikiran Tuhan? Siapa yang bisa mengerti rencana Tuhan?
Siapa yang bisa tahu kehendak Tuhan? Siapa yang bisa membaca pikiran Tuhan? Ada ilmu membaca pikirannya, ilmu hipnotis ya. Ada orang bisa baca pikiran orang ya, dengan cara ilmu hipnotis gitu. Tapi ada orang nggak yang bisa membaca pikiran Tuhan? Siapa dia? Nabi aja bisa salah. Tokoh agama aja bisa salah. Rasul aja bisa salah. Apalagi kita. Nah, tapi ada satu pribadi yang bisa menolong kita. Sehingga kita bisa kenal dia. Tahu hatinya, tahu pikirannya, tahu rencananya. Siapakah dia? Yesus Kristus. Dan Yesus memulai, kalau kita mau mengenal, kita mesti tahu di mana dia dulu berada, di mana dia berada, alamatnya di mana. Itu adalah salah satu cara paling simpel untuk kita kenalin seseorang, betul kan? Kita kenalan nih, ngobrol, namamu siapa, kamu terus ngomong, kamu tinggal di mana, gitu kan? Ya kan? Jadi dengan kita tahu tempatnya, asalnya, kita akan memudahkan untuk mengenal. Nah, bangsa Yahudi yang dimaksud di sini, itu Tuhan mau bicara. Allah yang kamu mau kenal itu, coba deh pelajari. Allah yang ada di Allah Yahudi ini, yang pernah berkarya, yang pernah melakukan perbuatan ajaib di dalam bangsa Yahudi. Bagaimana perjalanan bangsa ini, Tuhan terlibat di sana. Mulai dari awal, bangsa ini ada. Bagaimana bangsa ini tercipta. Bagaimana bangsa ini berjuang. Bagaimana bangsa ini akhirnya terbentuk. Di sana ada Tuhan yang bekerja. Di sana ada kuasa Tuhan yang bekerja. Nah, itu menolong kita untuk mengerti Allah yang kita sembah itu. Bukan Allah hanya apa kata orang, dengar dari sana, dengar dari sini. Tapi Allah yang betul-betul bukti nyatanya terjadi. Ada bangsa, satu-satunya bangsa yang punya cerita, yang punya kisah, yang punya sejarah tentang Tuhan begitu dahsyat di bangsa Yahudi. Nah, itulah yang membuat kita bisa mengenal dia lebih dalam. Amin. Yuk, kita akhiri. Nanti lain waktu kita akan bahas lebih lanjut supaya kita memahami bagaimana supaya kita semakin hari kita akhirnya seperti yang Yesus katakan. Kita akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah karena tempat, waktu, karena sosok orang, karena figur, karena hari, karena tanggal, karena bulan, karena tahun, karena benda-benda, karena makanan, karena minuman. Tapi kita menyembah karena di dalam roh dan kebenaran. Itu adalah penyembahan paling tertinggi. Penyembahan yang paling asli, penyembahan yang paling suci, penyembahan yang benar di dalam Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Yuk kita tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Saya ajak kita naikkan pujian kembali. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layaklah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk renungan firman yang singkat ini Tuhan. Untuk kami belajar mulai menata kembali kepercayaan kami, keyakinan kami, pemahaman kami. Tuhan tolong supaya kami jangan seperti wanita Samaria ini Tuhan. Sebelum jumpa dengan Yesus, dia punya kepercayaan, dia punya tradisi, dia punya agama, dia punya kebiasaan, dia punya kesukaan. Tapi justru itu semua membawa dia terjerumus dalam dosa. Bantu kami ya Tuhan, untuk kami mengerti, agar hidup yang kami jalani, semakin hari kami semakin mengenal Tuhan. Semakin hari kami semakin dalam kebenaran. Semakin hari kami tahu kepada siapa kami percaya. Kami kenal, kami paham, kami mengalami Tuhan dalam hidup kami Bapa. Biarlah sejarah hidup itu bukan hanya buat bangsa Yahudi. Sejarah Tuhan itu bukan hanya bagi bangsa Yahudi, tapi bagi kami juga Tuhan. Bahwa kami pun ingin menikmati keselamatan yang datang dari Engkau. Di dalam pengalaman perjalanan hidup kami ya Tuhan, biarlah kami mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami, sehingga kami pun menikmati keselamatan yang dari Engkau ya Tuhan.
Lebih daripada itu kami rindu Tuhan. Kalau kami sudah banyak ditolong, kami diselamatkan, kami mendapatkan banyak mujizat, kami mendapatkan pertolongan-pertolongan dari Tuhan, justru itu membuat kami mau kenal Tuhan, bukan memanfaatkan Tuhan, bukan justru malah kami ingin memakai Tuhan sesuka-suka kami, memaksa Tuhan memenuhi semua yang kami mau ya Tuhan. Tapi membuat kami semakin menghormati Engkau, semakin kami kagum akan Engkau, semakin kami rindu mengenal hatimu, mengenal pikiranmu, mengenal perasaanmu Tuhan. Tolong Tuhan kami Bapa. Banyak hal yang kami belum mengerti Tuhan. Tidak ada satupun yang sanggup mengenal isi hatimu, pikiranmu, perasaanmu Tuhan. Hanya ada satu pribadi yang dapat menolong kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami isi hati Tuhan, pikiran Tuhan, yaitu Engkau Yesus Kristus. Karena Engkau pernah berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia percaya kepada Bapa. Barang siapa yang menerima aku, ia menerima Bapa. Barang siapa yang melihat aku, ia melihat Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Yesus datang untuk membawa pemulihan, Yesus datang untuk membawa perdamaian, Yesus datang untuk membawa keselamatan, Yesus datang untuk membawa penyembahan yang benar, untuk membawa kami ke jalan yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari kita waktu ini kita gunakan untuk berdoa. Silakan saya kasih waktu bagi kita semua menaikkan doa kalian. Apa yang mau kalian doakan, apa yang mau kalian panjatkan di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dengar doa kami. Dengar doa kami Tuhan. Dengar doa kami Bapa. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri persekutuan kita pada hari ini. Mari angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah iman hati percaya kita untuk terima berkat yang datang daripadanya. Sekarang bawalah segala berkat, rahmat, nikmat, kuat kuasa dari Bapa di surga. Bawalah berkat di dalam cinta kasih, keteladanan, ajaran, penyertaan Kristus Yesus Tuhan. Bawalah berkat di dalam penghiburan, persekutuan, hikmat, marifat, urapan, kuat kuasa Allah Roh Kudus memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.